mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Sehat? Sukacita. Haleluya. Anak-anak kita hari ini akan belajar sesuatu hal yang mungkin bisa kita jadikan pembelajaran hari ini. Anak-anak tahu kapan dilaksanakan atau diucapkan ikrar Sumpah Pemuda? Ya, Cinta. 28 Oktober 1928. Tepat. 28 Oktober 1928. Nah, siapa saja yang menghadiri? Ya, para pemuda di Indonesia. para pemuda di Indonesia. Apa yang dihasilkan, Vincent? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Isinya? Apa isinya? Iya, tepat sekali. Kita gali informasi apa saja yang ada tentang Sumpah Pemuda. Dengan nanti juga ada latar belakang dari kebangkitan nasional. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Siap? Siap. Nanti kita akan menyaksikan sekelumit video yang akan kita perhatikan untuk kita jadikan bahan diskusi. Siap anak-anak? Siap. Oke. Ya. Baik anak-anak, kita akan saksikan video perjuangan di mana perjuangan bangsa Indonesia mulai pada fase baru, yaitu fase yang nantinya akan menentukan kemerdekaan Indonesia. Ini video diambil dari Arsip Nasional, di mana perjuangan bangsa Indonesia sudah mulai dengan diskusi-diskusi, sudah berkurang dalam kontak senjata. Dan kuat peran penting kaum muda yang kemudian berlanjut seturut peristiwa-peristiwa yang mengubah sejarah bangsa oleh generasi muda. Mereka yang mendobrak kemapanan, menggubah perubahan untuk kemajuan Indonesia. Kita minta untuk membuat sebuah laporan dari apa yang sudah kalian amati. Kemudian nanti silakan untuk dibacakan. Kita jadikan bahan diskusi. Baik anak-anak, sudah selesai untuk membuat laporan dan juga kalian bisa menggali, tadi sudah menggali dari sumber-sumber. Sekarang silakan anak-anak untuk membacakan apa yang didapat dari pencarian kalian. Yuk silakan Mas Joshua untuk dibacakan. Sejarah dari kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional Indonesia periode pada pertama abad ke-20. Nusantara ini Indonesia. Ketika rakyat Indonesia mulai menunjukkan rasa kesadaran nasionalis sebagai orang Indonesia, maka ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan untuk mengatur keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah daerah bangga menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan. Kemudian yang kedua, Mbak Dalia, ya silakan bacakan. Daftar penurun secara garis besar
Faktor pendulu kebangkitan nasional terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal yakni satu, penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. Dua, kenangan kejayaan masa lalu, seperti pada masa kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. Dan yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Sedangkan faktor internalnya yakni satu, timbulnya paham-paham baru Eropa dan Amerika seperti nasionalisme dan liberalisme dan sosialisme. Siap? Terima kasih. Kemudian yang ketiga, silakan Mbak Vero. Ya, silakan dibacakan. Nasionalisme Indonesia. Pemeran politik etis pada bidang pendidikan tidak memberikan kesempatan pendidikan yang luas kepada penduduk Hindia Belanda, tetapi hanya memberikan pendidikan Belanda untuk anak-anak elit pribumi. Sebagian besar pendidikan dimasukkan untuk menyediakan tenaga kerja klinikal untuk birokrasi kolonial yang sedang tumbuh. Meskipun demikian, pendidikan Barat membawa serta ide-ide politik Barat tentang kebebasan dan demokrasi selama dekade 1920-an dan 30-an. Kelompok elit hasil pendidikan ini mulai menyuarakan kebangkitan anti-kolonialisme dan kesadaran nasional. Pada periode ini, Partai Politik Indonesia mulai bermunculan. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dinilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Nasional. Namun, penetapan waktu tersebut masih mengundang diskusi yang menimbulkan polemik dasar pemilihan Budi Utomo sebagai pelopor kebangkitan nasional dipertanyakan lantaran keanggotaan Budi Utomo masih sebatas etnis dan teritorial Jawa. Oke, ya. Yang Bapak, silakan. Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Ernest Louis Dekker bersama Cipta Mangunkusumo dan Suwati Suryaningrat mendirikan Indis Partai Hindia. Pada tahun itu juga Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi bertransformasi dari koperasi dagang batik menjadi organisasi politik. Selain itu, H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, organisasi yang bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Pada November 1913, Suwati Suryaningrat membentuk Komite Bumi Putra. Komite tersebut melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Tetapi dengan pesta perayaan yang biayanya berasal dari negeri jajahannya, ia pun menulis Als ik eens Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, yang dimuat dalam surat kabar The Express milik Douwe Dekker. Karena tulisan inilah Suwati Suryaningrat dihukum buang oleh pemerintah kolonial Belanda. Oke. Selanjutnya. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pemerintah merdeka sepak bola yang menetapkan tujuan nasionalis satu kepada Indonesia, satu bangsa Indonesia dan satu bahasa Indonesia. Referensi terhadap nasionalisme Indonesia. Kebebasan politik di bawah
Indonesia asli. Belanda juga sangat membatasi konten dari aktivitas ini, seperti terhadap banyak pemimpin sebelumnya. Pemerintah Belanda mengangkat Soekarno pada tahun 1929 serta melarang TNI. Pemerintah kolonial Belanda menekan banyak organisasi berbasis nasionalisme dan memenjarakan sejumlah pemimpin politik. Meskipun Belanda tidak dapat sepenuhnya menghantam suara-suara lokal yang menuntut perubahan, mereka berhasil menciptakan agitasi secara luas. Walaupun sentimen nasionalisme tetap hidup pada tahun 1920-an, gerakan nyata untuk perjuangan kemerdekaan tetap bertahan. Pada akhirnya Perang Dunia Kedua membuat berbagai perubahan dramatis pada kekuatan politik dunia yang juga mengaruhi dunia Belanda. Ya, terima kasih. Cukup. Yap, silakan dilanjutkan, Mbak Manda. Apa yang didapatkan dari penggalian sumber-sumber tadi? Pengalaman kolonialnya dari tentara Israel, Jepang, dan pasukan Belanda dikalahkan dalam waktu sebulan yang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara. Masa pendudukan Jepang di Nusantara selama 2 tahun berikutnya membawa begitu banyak perjuangan sehingga revolusi nasional Indonesia didirikan. Setelah Jepang menyerah kepada Boris itu, pada tahun 1945 Belanda berusaha untuk melakukan invasi kolonial mereka atas Hindia Belanda. Untuk tujuan ini. Baik, terima kasih untuk diskusinya. Jadi perjuangan bangsa Indonesia ketika dijajah 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang itu membawa banyak sekali perubahan di dalam bangsa Indonesia sendiri. Ada pendidikan tersendiri dan juga pembelajaran untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, apa yang didapat dari penjajahan dan apa yang didapat dengan perjuangan bangsa Indonesia ini, anak-anak bisa menyimpulkan. Ya, silakan disimpulkan apa yang kalian dapatkan dan apa yang menjadi tekad besar bangsa Indonesia. Silakan ditulis. Nanti Bu Lita akan minta kesimpulan dari kalian. Silakan ditulis. Yuk, mari anak-anak silakan dibacakan kesimpulan apa yang sudah anak-anak dapatkan tentang perjuangan dan tekad besar bangsa Indonesia tersebut. Silakan. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari perhimpunan pelajar pelajar Indonesia PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan terdiri dalam rapat juga menghasilkan sekolah pemuda. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jogenningen. Lapangan Bali. Dalam sekalian Suedono berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Emil tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah bahasa, buku adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osdeva Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua, pembicaraan di proyek dan samping lingkungan sependapat bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis.
hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia berbunyi. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju ke kemerdekaan dengan landasan kebangkitan nasional dan juga Sumpah Pemuda. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai siang ini kita cukupkan sekian. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadiran ya Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini kami boleh belajar dan kami boleh mendapatkan apa yang kami ingin tahu dan boleh menjadi pembelajaran bagi kami tentang kemerdekaan bangsa Indonesia yang penuh dengan perjuangan dan juga penuh dengan kemampuan. Bapak kiranya berkenan untuk menyertai kami di dalam perjalanan kami pulang sehingga kami boleh sampai di dunia dengan selamat. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami boleh mengucap syukur.